Halo semuanya, jumpa kembali kita bersama Sandra Salon. Oke, kali ini aku semangat sekali untuk berbagi, yaitu perbaikan smoothing gagal tanpa jeda. Nah, jadi di video ini kalian bisa lihat, ini rambut udah saya kasih obat step 1. Jadi mohon maaf buat teman-teman semuanya kalau video sebelumnya saya nggak upload ya. Ya gimana lah, karena saya tidak pernah standby untuk memberikan video gitu loh kan. Tapi tadinya saya mau buat video ini tips pencatokan smoothing yang benar. Ternyata teman-teman semuanya, smoothing saya ini gagal. Ya, gagal. Jadi ini teman-teman, aku udah capek nyatok loh. Capek aku nyatoknya sampai aku pikir itu nggak bakal gagal. Ternyata teman-teman gagal. Jadi kita itu harus jujur. Ketika kita melakukan hal yang salah, kita harus jujur. Kesalahan ada di kita. Ya, oke. Teman-teman, kalian jangan skip ya. Kalau kalian skip videonya ini, kalian nanti nggak bisa dapat tekniknya gitu loh. Nah, jadi sebelumnya saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya ya. Kalian yang belum subscribe, subscribe. Yang belum share, share gitu ya kan. Supaya aku semangat bikin videonya gitu. Nah, kali ini aku mau kasih yang pertama dulu ya guys. Yang pertama sekali aku mengoleskan obat dengan menggunakan yang resistan dari CBD, yang R yang warna merah ya. Dengan kondisi basah, bukan kering ya rambutnya. Maksudnya basah itu setelah aku cuci pakai conditioner, aku kasih obat step 1 karena rambutnya kering gitu loh. Kering bukan berarti rambut kering nggak basah gitu, maksudnya gimana ya? Rambutnya gersang gitu loh. Nah, rambutnya gersang, aku takut nanti rambutnya rusak gitu karena warna. Nah, rambutnya itu warna bukan karena dicat, tapi karena warnanya memang coklat gitu loh. Tapi siapa di sini yang suka blank ketika ketemu rambut yang seperti ini? Ya. Nah, jadi aku rasa banyak ya pengalaman teman-teman juga seperti ini. Kalian yang punya pengalaman dengan saya, coba kalian komentar di bawah ya. Nah, pertama sekali aku mengoleskan obat, aku cuci dulu. Aku cuci dulu dengan conditioner. Lalu aku tidak keringkan memang. Aku takut rusak rambutnya gitu loh. Sebenarnya ini bisa nggak gagal. Cuman yang membuat aku gagal di sini bukan obatnya, pencatokannya. Kalian lihat aku mencatok ini. Aku nyatok banyak-banyak. Terus suhu catokku turun-turunkan. Nah, ku turun-turunkan nggak bertahan. Biasanya kalau aku smoothing rambut, suhu catokku tidak pernah ku ganti. Ya 220 tetap 220. Nah, berhubung catoknya karyawanku aku pakai. Karena catok karyawanku itu panas banget. Dan ini adalah I grade Bailu. Bukan Bailu ya, I grade Bailu. Panas gitu kan. Bagus-bagus gitu loh. Saya nggak bilang jelek, bagus. Nah, karena aku pikir rambutnya kan panas banget ya, itu catoknya panas banget nih. Aku pikir nanti rambutnya rusak gitu. Akhirnya aku ganti-ganti. Terkadang aku bikin 220, 200, 180. Nah, itulah kalau kita tidak nyaman dengan satu catok. Atau kita belum bersahabat dengan catoknya. Jujur aku memang belum bersahabat. Tapi kalau aku pakai catok yang udah biasa aku pakai, aku paham gitu loh. Nah, jadi teman-teman, begitu aku kasih obat step 1, aku diamkan sekitar 30 menit. Lalu aku cuci bersih tanpa menggunakan sampo, tanpa menggunakan conditioner. Aku keringkan, lalu dikeringkannya itu 100%, jangan ada yang basah sedikit pun. Kalau nanti kalian catok rambut tanpa kering gitu loh, masih ada basah-basahnya, nanti gosong. Bisa krus. Nah, untuk mencuci rambutnya pun harus benar-benar bersih. Kalau nggak bersih bisa krus juga ya, hati-hati ya. Pokoknya harus bersih lah, jangan sampai masih licin, dia harus kesat lah rambut itu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya teman-teman videoku ini udah hari sekitar 1 minggu. Tapi aku menunggu orangnya gitu kan, aku menunggu orangnya dia datang, nggak tahu nggak, karena aku bilang kemarin kalau ada apa-apa datang gitu kan. Ternyata nggak datang dia teman-teman. Nah, jadi aku mencatok di sini 220 lah catokku. Santai kali kami di sini teman-teman, santai kali. Kayak nggak ada apa gitu loh. Aku nggak mikir kalau ini gagal gitu loh. Nah, jadi 30 menit aku cuci, aku keringkan, inilah aku pencatokannya ya. Supaya kalian mengerti maksud saya gitu loh. Nah, jadi setelah aku udah selesai aku mencatok, aku mau kasih step 2 gitu loh.
Aku mau kasih step 2, aku dinginkan. Aku dinginkan dengan menggunakan hair dryer yang suhunya dingin. Supaya tidak memakan waktu menunggu dingin gitu loh. Jadi aku dinginkan dulu dia menggunakan hair dryer. Setelah dingin aku oleslah step 2. Aku oleslah step 2, aku belah yang di bawah kok balik ikal gitu kan. Kayaknya nggak jelas ini gitu. Terus aku catok lagi gitu kan. Aku catok lagi. Ternyata memang nggak jelas gitu loh. Nah, setelah aku udah selesai, aku udah kasih step 2, aku diamkan sekitar 10 menit. Lalu aku cuci dengan menggunakan conditioner gitu kan. Aku cuci dengan menggunakan conditioner. Terus aku keringkan. Ternyata pas aku keringkan dia bukan lurus loh guys. Dia bukan lurus dan bukan kurus tapi mengembang. Jadi dia ceritanya setengah lurus gitu loh. Ibaratkan setengah matang lah gitu kan. Nah, kenapa aku bisa tahu itu kesalahannya di mana gitu? Jadi awalnya kan gini. Aku kan takut rusak dan takut nggak jadi gitu loh kan. Jadi di pencatokan itu memang aku ragu gitu. Aku ragu nanti gimana ya rambutnya rusak karena kering gitu kan. Terus kelihatannya kayak ada warna gitu. Sambil aku kerja sebenarnya pikiranku error gitu loh. Duh ini gimana gitu. Sebenarnya sih yang buat kita gagal itu kadang ya pikiran kita. Pikiran kita kacau gitu kan. Ketika pikiran kita kacau rambut itu pun tak beres gitu loh. Serius. Aku kalau udah kacau pikiranku nggak bagus gitu loh. Ya hasilnya pun nggak bagus gitu. Tapi ketika aku tenang, aku pikir ini bagus, hasilnya akan bagus. Nah jadi setelah aku udah dinginkan, aku udah keringkan dia 100%. Aku tengoklah rambutnya kembali gagal, pokoknya gagal lah. Nah langsunglah ku semprot lagi. Ini aku udah cuci step 2 kan. Ku semprot lagi pakai air. Ku semprot pakai air. Lalu ku kasih lagi step 1. Makanya aku bilang jangan kalian skip. Ku kasih step 1 sekedar lewat aja. Jadi gak usah banyak-banyak kali. Karena lurusnya gak ada gitu loh. Ngembang gitu loh. Tapi di atas bagian pangkal ada dia pas aku nyatok itu. Aku pikir gini, bagian pangkal itu harus benar-benar matang nyatoknya. Kalau rusak kalau enggak gitu kan. Dalam pikiranku. Jadi bagian yang atasnya itu, bagian pangkal, aku nyatoknya memang harus matang. Nanti kalau bagian atasnya enggak matang jelek gitu kan. Dan benar, yang jadi cuman yang di atas gitu loh. Bagian pusar yang di atas itu, cuman itu aja yang jadi. Lainnya setengah kejadi gitu loh. Karena kenapa? Aku nyatoknya di awal udah mikir rusak gitu. Nanti gak jadi. Nah giliran yang bagian atas aku harus nyatok lah gitu kan. Harus matang gitu kan. Dan panasnya pun harus 220 mentok. Gak aku ganti-ganti. Tapi cuman bagian pangkalnya doang gitu loh. Udah di ujungnya aku kurangi lagi suhunya gitu. Nah makanya dia gak sama lurusnya. Jadi di sini yang lurus cuman bagian pangkal aja. Gitu ya, bagian pangkal itu pun di atas. Nah makanya aku tahu kesalahanku itu di pencatokan gitu kan. Jadi ini setelah aku kasih obat, aku malas lagi nyucinya. Baru aku cuci, udah mau aku cuci lagi, malas aku. Rambutnya pun banyak kali kan. Nah jadi masih setengah kering kayak gitu, aku semprot lah pakai air. Semprot biar basah dia, karena aku kan baru nyuci pakai conditioner juga gitu. Oleskanlah obatnya itu, oles. Aku cari yang ikal-ikalnya, yang lurusnya cuman lewat aja aku bikin, nanti takut rusak lagi gitu kan. Jadi yang aku kasih bagian yang aku tengok melengkung, di bagian-bagian yang lurus aku kadang cuman lewat aja gitu kan. Nah setelah aku udah aku diamkan lagi cuman 20 menit aja sih, nggak lama aku bikin. Lama kali, udah capek aku ngerjain gitu kan. Udah capek aku ngerjain dari jam 2 loh sampai jam 8 malam, pusing aku. Tapi ya tetap kita harus kasih yang terbaik ya. Nggak boleh kita bikin kecewa pelanggan. Kebetulan ibu ini udah langgananku dari 2013. Tapi udah lama dia nggak smoothing. Jadi aku lupa kondisi rambutnya itu kayak mana gitu. Aku lupa. Tapi kalau udah biasa aku pegang, udah tahu aku rambutnya seperti ini, rambutnya itu kuat gitu. Nah pas aku udah kasih obat kayak gini, aku cari-cari mana yang bagian ngembangnya.
Cari-cari bagian yang lurusnya cuman kayak gitu-gitu aja lo aku bikin lewat-lewatkan aja lah. Kayak mana biar nggak rusak rambutnya. Puji Tuhannya nggak rusak sih gitu kan. Cuman kan kita nggak enak gitu loh kalau customer kita nggak puas gitu kan. Kita kadang nggak enak lihat hasil kerja kita itu nggak bagus gitu. Takutnya nanti dibilangin sama orang, ih rambutku rusak loh gara-gara dia, rambutku gini loh katanya, kan nggak enak kan. Tapi kalau kita kasih yang terbaik, kita perbaiki. Jadi ini langsung ya teman-temannya. Langsung, nggak ada aku tunggu 2 hari, nggak ada aku tunggu 3 hari. Jadi jangan lagi kalian tanya, Kak setelah udah dismoothing berapa hari baru bisa dikerjakan. Langsung. Nah inilah dia. Udah aku tunggu tadi 30 menit kan. Udah aku keringkan. Jadi ini udah aku catok. Kalian lihat lah, udah serius aku nyatok di sini. Serius aku mencatok dan dalam hatiku harus bagus, harus bagus, harus bagus. Nggak ada lagi aku pikirkan, nanti nggak bagus, nanti rusak, nggak ada lagi. Setelah aku udah niatkan pikiranku harus lurus, harus bagus, nggak aku turun-turunkan lagi suhuku tetap 220. Fokuslah aku ngerjain. Nah, saking takutnya aku tahu nggak kalian, sebenarnya sebetulnya nggak mahal kali loh, tapi karena kakakku gitu kan, karena lama pelanggan gitu kan. Tadinya aku mau bikin sekali obat, tapi aku takut tuh aku bikin sekali obat kondisi rambutnya itu kayak gersang-gersang gitulah gitu kan. Biasalah kalau kita lihat rambut yang udah apa gitu kan, kayak panik-panik gitu kita ngerjain gitu kan. Aku rasa kalian pun pernah kayak gitu ngerjain rambut yang kurang-kurangnya gitu kan, pasti kita panik gitu kan. Tapi sebenarnya nggak boleh kita panik gitu. Tak boleh kita panik, tapi jangan nampak gitu kan, jangan ketahuan sama orangnya gitu. Nah, jadi di sini tinggal di sebelah lagi nih pencatokanku. Ku seriuskan lah aku nyatokkan, serius aku nyatok. Aku pikir harus bisa, harus bagus. Gak mau lagi aku mikirkan gak jadi. Udahlah, pas udah mau pulang lah ibu ini tahu kalian, aku merasa bersalah loh. Aku merasa bersalah, aku kasih lah conditioner. Inilah nanti kakak pakai ya, karena memang dia pun sadar rambutnya itu kayak udah rusak gitu. Karena dia pun udah bilang aku udah pusing kali nengok rambutku kayak, aduh udah setiap kali aku bangun pusing aku katanya. Makanya luruskanlah dulu. Padahal udah lama kali nggak smoothing 5 tahun. Bayangkan, udah lupa lah aku kan kondisi rambutnya itu kayak mana cara ngerjainnya gitu kan. Udah 5 tahun, kalian bayangkan 5 tahun. Tapi itulah namanya kita udah ngerjain gitu kan, harus rapi lah gitu. Setelah aku udah tahu nggak jadi, step 2 langsung mau kasih obat. Ya kasih obat cuci. Jadi biarlah sekali aja ngerjainnya, penting besok nggak datang lagi. Kalau datang besok lagi lebih pusing lagi kita. Kan nanti dia nampak orang gitu kan. Ya gitulah. Jadi buat kalian yang udah banyak kali pertanyaannya, Kak berapa hari Kak kalau 3 bulan? Gimana Kak Sandra? Ya kalau udah 3 bulan itu namanya bukan ngulang lagi, itu namanya smoothing akar gitu loh. Ya. Jadi kalau udah kecuali contohnya 2 minggu atau 3 minggu memang rambutnya kembali ke awal gitu kan. Gak masalah sih menurutku. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Jadi gak aku kasih lagi step 2 ya. Aku gak kasih lagi step 2, aku cuman catok matengkan aja serius dan nggak bikin hatiku galau lagi. Jadi inilah hasilnya teman-teman. Udah seminggu nggak ada itunya, nggak ada pemberitahuannya rusak atau jelek. Makanya aku posting ya. Oke, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa kalian share, kalian like, kalian tengoklah hasilnya ini. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Sukses selalu. Thank you. God bless you.